Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan analisis produk susu yang akan dipaparkan oleh kelompok kami. Saya sendiri Yaswa Nur Alfia. Saya Saskia Nataizia. Saya Naila Sapira. Saya Nadira Kalafati. Saya Fauzia Fahramatika. Yang pertama itu adalah latar belakang. Susu merupakan bahan pangan bergizi tinggi yang mengandung protein, lemak, laktosa, vitamin, dan mineral. Namun, susu segar mudah rusak sehingga menjadi media yang ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme. Oleh karena itu, diperlukan teknologi pengolahan seperti pasteurisasi, UHT, sterilisasi, evaporasi, pengeringan, dan fermentasi. Penerapan setiap teknologi pengolahan memberikan pengaruh terhadap keamanan, karakteristik fisik, mutu sensori, kandungan gizi, dan jenis kemasan produk susu. Oleh karena itu, analisis terhadap berbagai produk susu komersial penting dilakukan, memahami hubungan antara teknologi pengolahan, perubahan mutu, dan sistem pengemasan yang digunakan. Selanjutnya itu di sini ada tinjauan pustaka, karakteristik fisikokimia dan mikrobiologi susu. Susu merupakan sistem emulasi yang mengandung protein, kasein dan whey, lemak, laktosa, serta mineral. Mutu susu dipengaruhi oleh kondisi ternak, sanitasi, dan penanganan pasca panen. Teknologi termal, pasteurisasi 72-75 Celcius itu sekitar 15-20 detik, mengurangi mikropatogen. Selanjutnya itu ada teknologi termal pasteurisasi 72-75 Celcius sekitar 15-20 detik, mengurangi mikroba patogen sehingga susu harus tetap disimpan dalam kondisi dingin. Sterilisasi 115-120 Celcius memusnahkan mikroorganisme termasuk spora dan menghasilkan umur simpan lebih panjang, tetapi dapat menggunakan beberapa komponen gizi. Ada teknologi termal, teknologi OHT 135-150 Celcius sekitar 2-5 detik, mampu menghasilkan produk yang aman dengan umur simpan panjang serta mempertahankan mutu gizi dan sensorik lebih baik melalui pengemasan aseptik. Selanjutnya itu ada teknologi evaporasi vakum dan spray drying. Evaporasi vakum mengandung vakum mengurangi kadar air pada suhu rendah sehingga kualitas suhu tetap terjaga dan digunakan dalam pembuatan susu kental manis. Sementara itu, spray drying menghasilkan susu bubuk berkadar air rendah sehingga memiliki unsur simpan yang lebih panjang. Selanjutnya itu ada bioteknologi fermentasi asam laknat. Fermentasi memanfaatkan bakteri asam laknat yang mengubah laktosa menjadi asam laknat sehingga pH menurun, protein kasein menggumpal, membentuk tekstur yogurt sekaligus menghambat pertumbuhan bakteri patogen. Selanjutnya itu ada teknologi pengolahan keju. Pembuatan keju mengikuti proses pasteurisasi, koagulasi, pemisahan whey, dan kematangan. Pada keju olahan, penambahan garam pengemulasi menghasilkan tekstur yang stabil, homogen, dan mudah disesuaikan dengan karakteristik produk akhir. Selanjutnya itu ada beragam produk turunan hasil teknologi pengolahan susu. Penerapan berbagai variasi teknologi pangan mulai dari pengaturan suhu termal, evaporasi, teknik pengeringan, sehingga bioproses fermentasi menghasilkan karakter fisik, pengentalan, dan penampakan visual yang berbeda-beda. Selanjutnya itu yang pertama ada susu pasteurisasi, mempertahankan bentuk cair alami susu segar karena hanya melalui pemanasan modern. Susu UHT berupa cairan homogen yang stabil karena molekul lemaknya telah dipecah merata menggunakan tekanan tinggi. Yang ketiga itu adalah susu evaporasi, memiliki konsentrasi cair yang lebih pekat dan berwarna sedikit kekuningan akibat penggunaan kadar air melalui proses pengelapan vakum. Yang keempat itu ada susu kental manis bertekstur sangat kental dan semi cair akibat tingginya total padatnya susu serta konsentrasi gula yang ditambahkan. Yang kelima itu ada yogurt, memiliki tekstur semi padat atau gel-like yang kental akibat terjadinya koagulasi protein kasein oleh asam laknat selama proses fermentasi. Yang keenam itu ada susu bubuk berbentuk partikel padat kering atau bubuk halus yang diperoleh setelan airnya diuapkan secara instan melalui pengeringan semprot. Selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana karakteristik produk susu dan turunannya, nama produk, merek, jenis, berat
berat bersih, dan jenis kemasan yang beredar di pasaran. Yang kedua itu apa jenis teknologi pengolahan pangan yang diterapkan pada masing-masing produk susu tersebut. Yang ketiga itu ada bagaimana prinsip dan tujuan dari masing-masing teknologi pangan yang digunakan terhadap mutu fisik dan sensori produk susu. Yang keempat itu bagaimana pengaruh penerapan teknologi pengolahan pangan tersebut terhadap stabilitas keamanan dan menyimpan produk susu. Yang kelima itu apa saja jenis kemasan yang digunakan dan bagaimana fungsinya dalam melindungi produk susu olahan. Untuk tujuan penulisan ada mengetahui nama produk, merek, jenis produk, berat bersih, dan jenis kemasan pada berbagai produk susu yang diolah. 2. Mengetahui karakteristik berbagai produk susu berdasarkan informasi yang tercantum pada kemasan produk. Terus untuk yang ketiga, mengetahui teknologi pengolahan yang diterapkan pada produk susu. Yang keempat, memahami tahapan produk pengolahan susu menjadi berbagai produk olahan sesuai dengan teknologi yang digunakan. Terus ada mengetahui tujuan dan manfaat penerapan teknologi pengolahan terhadap keamanan, mutu, dan masa simpan produk. Yang keenam, membandingkan karakteristik beberapa produk susu dan olahannya berdasarkan jenis produk, teknologi pengolahan, serta kemasan yang digunakan. Untuk yang keenam, membandingkan karakteristik beberapa produk susu dan olahan berdasarkan jenis produk, teknologi pengolahan, serta kemasan yang digunakan. Dan untuk yang terakhir, mengetahui inovasi produk berbahan dasar susu yang dikembangkan melalui penerapan teknologi pangan untuk meningkatkan nilai tambahan dan daya saing produk. Untuk pengumpulan produk dilakukan dengan membeli beberapa produk makanan berbahan dasar susu dan yang telah diolah menggunakan teknologi pangan dari berbagai tempat penjualan seperti supermarket dan minimarket. Pemilihan produk dilakukan secara sengaja dengan mempertimbangkan keberagaman jenis produk dan teknologi pengolahan yang digunakan seperti pasteurisasi, sterilisasi, fermentasi, homogenisasi, maupun teknologi susu pengolahan lainnya. Produk yang telah diperoleh selanjutnya digunakan sebagai objek pengamatan dan analisis. Pengumpulan data dilakukan dalam mengamati informasi yang terdapat pada kemasan setiap produk susu dan olahannya. Data dikumpulkan meliputi nama produk, merek, jenis produk, berat bersih, dan jenis kemasan. Selain itu, data pendukung seperti dari sumber literatur, seperti jurnal ilmiah, buku, dan sumber terpercaya lainnya untuk melengkapi informasi mengenai karakteristik produk serta teknologi pengolahan yang diterapkan pada produk-produk tersebut. Untuk observasi dilakukan secara langsung oleh seluruh anggota kelompok dengan mengamati setiap produk susu dan olahan yang telah dikumpulkan. Aspek yang diamati meliputi nama produk, merek, jenis produk, berat bersih, jenis kemasan, dan cantuman tercantum pada label. Pada produk-produk yang sudah kami kumpulkan, seluruh hasil observasi didokumentasikan dalam bentuk foto dan dicantumkan pada lembar pengamatan sebagai data pendukung dalam proses analisis dan pembahasan. Lalu selanjutnya pada karakteristik produk, kami menganalisis 10 produk susu yang terdiri dari susu pasteurisasi, susu bubuk, susu kental manis, yogurt, keju, dan es krim. Produk-produk tersebut memiliki bentuk, kemasan, dan berat bersih yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan tujuan penggunaannya. Pada identifikasi teknologi pengolahan, dari 10 produk yang kami analisis, contohnya pada Denico susu bubuk memiliki teknologi pengolahan spray drying, lalu pada Indomilk susu UHT memiliki teknologi pengolahan dengan UHT atau ultra high temperature, lalu pada Chicory yogurt drink memiliki teknologi pengolahan dengan fermentasi, dan pada Dairy Chen kental manis dan Frisian Flag cream kental manis memiliki teknologi pengolahan dengan evaporation. Lalu selanjutnya pada teknologi mapping matrix, pada tabel ini kami membandingkan teknologi utama dari masing-masing produk. Contohnya pada Greenfield Fresh Milk yaitu dengan teknologi utamanya susu pasteurisasi. Susu pasteurisasi menggunakan pasteurisasi sehingga rasanya tetap segar tetapi harus disimpan di lemari dingin. Lalu pada Beer Brand atau teknologi utamanya yaitu sterilisasi. Susu steril memiliki umur simpan lebih lama karena menggunakan pemanasan pada suhu tinggi yaitu sekitar 110 sampai 130
120 derajat. Pada Denko susu bubuk menggunakan teknologi utama spray drying sehingga kadar airnya jauh lebih rendah dan menghasilkan susu yang bubuk. Lalu pada susu UHT, teknologi utamanya adalah ultra high temperature, memiliki daya simpan yang lama karena dipanaskan pada suhu 135 hingga 150 derajat dengan waktu singkat yaitu 2 hingga 5 detik saja. Baik, selanjutnya analisis kemasan. Selain teknologi pengolahan, kemasan juga memiliki peran yang sangat penting. Misalnya pada kaleng, dia mampu melindungi produk dari udara, cahaya, dan juga mikroorganisme. Selain itu ada kemasan Tetra Pak yang menjaga produk tetap steril dan awet tanpa menambahkan pengawet tambahan. Lalu ada aluminium foil yang melindungi susu dari kelembatan sehingga tidak mudah menggumpal. Artinya, umur simpan tidak hanya dipengaruhi oleh proses pengolahan, tetapi juga jenis kemasannya. Selanjutnya ada analisis teknologi pangan. Untuk yang pertama ada version flaking kental manis dan dairy charm kental manis, di mana di proses ini menggunakan teknologi vacuum evaporation untuk mengurangi kadar airnya. Untuk masa simpannya memiliki umur simpan yang panjang dan dapat disimpan pada suhu ruang. Yang kedua ada Greenfield Fresh Milk, diproses dengan teknologi pasteurisasi HTST, yang dimana hanya dipanaskan sebentar dengan suhu 72 derajat Celcius dalam 15 detik untuk membunuh bakteri patogen tanpa menghilangkan seluruh mikroorganismenya. Produk ini harus disimpan dalam suhu dingin. Yang ketiga ada Deruda susu steril, yang dimana diproses menggunakan teknologi sterilisasi komersial kurang lebih dengan di suhu 110 sampai 120 derajat Celcius selama 10 sampai 15 menit. Sehingga mikroorganisme termasuk spora bakteri dapat diinaktivasi. Di sini memiliki umur simpan panjang dan dapat disimpan pada suhu ruang sebelum kemasannya dibuka. Selanjutnya ada Denko susu bubuk, diproduksi melalui proses pasteurisasi, evaporasi, dan spray drying. Yang kelima ada Indomilk susu UHT, yang dimana diproses menggunakan teknologi UHT 135 sampai 150 derajat Celcius selama 2 sampai 5 detik. Yang kemudian dikemas secara aseptik, dapat disimpan pada suhu ruang sebelum kemasan dibuka. Selanjutnya ada Crunchy Sprinkle Cheddar dan Craft Cheddar, yang merupakan keju olahan atau processed cheese yang dibuat dari keju cheddar dengan penambahan emulsifying salt, susu bubuk atau whey, dan bahan pendukung lainnya. Campuran dipanaskan pada suhu 70 sampai 85 derajat Celcius selama 5 sampai 15 menit. Yang ketujuh ada Halwa Choco Fantasi Caramel Malt, yang merupakan es krim berbahan dasar susu yang diproduksi melalui proses pencampuran, pasteurisasi, homogenisasi, aging, freezing, hardening, dan pengemasan. Selanjutnya yang terakhir ada Cimoli Yogurt Drink, yang dimana diproduksi melalui proses pasteurisasi, kemudian diinokulasi dengan bakteri Lactobacillus bulgarisus dan Streptococcus tremophilus, yang dimana yang selanjutnya ada teknik fermentasi hingga pH sekitar 4,5, lalu didinginkan dan dikemas. Baik, selanjutnya ada pengaruh teknologi terhadap mutu dan juga zat gizi. Secara umum, semua teknologi pengolahan bertujuan untuk memperpanjang masa simpan dan juga lebih aman untuk dikonsumsi. Fermentasi menghasilkan probiotik, evaporasi membuat susu lebih kental, spray drying menghasilkan susu bubuk yang lebih tahan lama. Walaupun sebagian vitamin dapat berkurang akibat pemanasan, kandungan protein, lemak, dan mineral pada umumnya tetap terjaga. Selanjutnya ada analisis kritis. Di sini ada 3 soal dan jawabannya juga. Yang pertama, teknologi apa yang paling dominan ditemukan pada kategori produk yang dianalisis? Untuk jawabannya yaitu pasteurisasi. Kedua, mengapa teknologi tersebut banyak digunakan? Karena efektif membunuh mikroorganisme patogen, tetap menjaga cita rasa dan gizi, serta mudah diterapkan sebagai proses dasar industri. Yang ketiga, ada bagaimana hubungan teknologi dengan umur simpan produk. Semakin efektif teknologi menghambat mikroorganisme dan menurunkan kadar air, semakin panjang umur simpan produk. Yang
Yang keempat, ada bagaimana hubungan teknologi dengan mutu produk. Teknologi membantu mempertahankan mutu, seperti menjaga rasa, tekstur, warna, serta kestabilan produk selama penyimpanan. Yang kelima, ada bagaimana hubungan teknologi dengan kandungan gizi produk. Pengolahan yang tepat dapat meminimalkan kehilangan zat gizi, seperti protein, lemak, dan mineral umumnya tetap terjaga, sedangkan fermentasi dapat meningkatkan nilai fungsional melalui probiotik. Yang keenam, ada teknologi apa yang berpengaruh terhadap keamanan pangan. Jawabannya adalah sterilisasi dan UHT, karena mampu membunuh mikroorganisme patogen, bahkan spora bakteri, sehingga produk lebih aman dan tahan lama. Yang terakhir, ada juga menjadi produsen, teknologi apa yang akan dipertahankan atau diperbaiki. Mempertahankan pasteurisasi dan meningkatkan pengemasan aseptik lebih panjang, aseptik serta pengendalian proses agar umur simpan lebih panjang tanpa mengurangi mutu dan kandungan gizi. Kesimpulan, berdasarkan hasil pengamatan dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa produk susu dan olahannya memiliki karakteristik yang beragam, baik dari segi nama produk, merek, jenis produk, berat bersih maupun jenis kemasan. Informasi yang tercantum pada kemasan memiliki gambaran mengenai identitas produk serta memudahkan konsumen dalam mengenali karakteristik setiap produk. Berbagai produk susu diproses menggunakan teknologi pengolahan yang berbeda, seperti pasteurisasi, sterilisasi, homogenisasi, dan fermentasi. Penerapan teknologi tersebut bertujuan untuk meningkatkan keamanan pangan, mempertahankan mutu dan kandungan gizi, memperpanjang masa simpan, serta menghasilkan produk dengan karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Selain itu, perkembangan teknologi pangan telah mendorong munculnya berbagai inovasi produk tersebut berbahan dasar susu yang memiliki nilai tambahan baik dari segi kualitas, kapasitas maupun variasi produk. Oleh karena itu, pemahaman mengenai karakteristik produk susu dan teknologi pengolahan sangat penting sebagai dasar dalam mengenali mutu produk, memiliki produk yang sesuai, serta memahami peran teknologi dalam menghasilkan produk susu yang aman, berkualitas, dan bernilai ekonomi. Ini untuk daftar pustakanya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.